Nah, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan demikian juga Bapak Ibu saudara yang mengikuti live streaming. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Untuk itu mari kita akan nalasi firman Tuhan pada saat ini di dalam Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21, kita baca ayat 12 sampai dengan ayat 15. Matius pasal 21 ayat 12 sampai 15, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak, Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini bermula di mana halaman bait Allah, di mana bait Allah tempat untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi saat itu dipakai berjualan para pedagang lembu, kambing domba dan merpati. Ya, ini sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Memang karena saat itu perayaan Paskah memang sudah dekat. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat bahwa di halaman bait Allah dipakai untuk berjualan oleh para pedagang lembu, dagang kambing domba dan merpati. Ya, karena itu sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan Yesus saat itu marah dan mengusir para pedagang dan melarang mereka berjualan di bait Allah. Ya, karena rumah Allah adalah rumah doa bagi segala bangsa. Ya, kemarahan Tuhan Yesus saat itu benar-benar sangat-sangat marah. Bahkan kalau kita membaca di Injil yang lain, Tuhan itu membawa cambuk, ya, bawa cempeti, ya. Jadi benar-benar menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Meja-meja, ya, untuk penukar uang dan semua orang disuruh pergi, ya. Mengusir para pedagang dan melarang mereka berjualan di bait Allah. Karena tidak sepantasnya rumah Allah sebagai rumah doa dijadikan yaitu tempat untuk berjual beli. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus itu marah, ya, dan mengusir para pedagang dan juga membalikkan meja-meja penukar uang, bangku-bangku para pedagang.
itu memang sudah sewajarnya. Karena hal yang orang-orang berjualan itu, apa yang dilakukannya itu sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Selayaknya bait Allah adalah tempat bagaimana yaitu orang memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Terlebih itu saat Paskah, memperingati Paskah. Bagaimana kalau kita menurun tangan Paskah pada zaman orang Israel di Mesir, ya, Tuhan mau membebaskan. Wah, benar-benar itu saat bagaimana Tuhan itu melawat umatnya yang luar biasa. Ya, ketika saat itu untuk mereka keluar dari perbudakan, mereka harus menyembelih kurban. Ya, di rumah, di pintu bait Allah, itu pintu rumah orang Israel suruh ngosar-sari dengan tanda darah dan dilewatkan dari kematian, dan anak sulung orang-orang Mesir semua dibinasakan. Ya. Jadi sesuatu yang mengingat tentang bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa, ya perlu disikapi dengan bagaimana mereka datang kepada Tuhan dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka ketika Tuhan saat itu marah dan mengusir para pedagang, itu memang sudah sewajarnya. Karena itu sudah tidak benar apabila rumah Allah dipakai untuk berjualan. Nah, karena memang kalau orang berjualan itu ya sudah bersikap untuk mencari keuntungan, ya, untuk kepentingan hal-hal dunia. Ya, setelah Tuhan Yesus marah dan mengusir para pedagang, saat itu datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang. Ya, mereka adalah orang-orang yang perlu ditolong. Ya. Datang kepada Tuhan Yesus dalam bait Allah, dan saat itu mereka yang sakit, ya orang-orang yang buta, orang yang timpang, saat itu mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mujizat yang terjadi itu membuat orang bersukacita. Ya. Orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, ya, itu memang hidupnya menderita, tidak mungkin dapat disembuhkan dengan cara medis. Namun saat itu ketika datang ke bait Allah dan Tuhan Yesus ada di situ, semua disembuhkan. Mujizat yang terjadi itu membuat orang itu bersukacita, ya, dan juga memuji Allah di dalam bait Allah. Dikatakan Hosana bagi anak Daud. Ya, wah, ya kita bisa membayangkan bagaimana ya semarak puji-pujian memuliakan Tuhan itu sangat luar biasa. Karena saat itu terjadi suatu kelepasan, kesembuhan secara ajaib. Ya, bagaimana orang mereka satu bersukacita atas semua yang terjadi saat itu. Wah, pujian dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Ini sesuatu yang sangat penting, di mana di bait Allah itu tempat memuji Tuhan. Ya, tempat bagaimana orang menyembah Allah. Ya, saat itulah terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, peristiwa mujizat yang terjadi dan membuat orang bersukacita
Anak-anak pun juga memuji Allah. Ya di situ imam-imam kepala dan ahli Taurat sesungguhnya ikut bersukacita ya ketika banyak orang disembuhkan. Namun justru hati mereka tuh sangat jengkel. Sungguhnya ketika melihat, menyaksikan bagaimana mujizat terjadi, orang buta disembuhkan, orang-orang timpang disembuhkan, mereka ikut bersukacita. Tapi justru tidak sedemikian. Dikatakan mereka sangat jengkel. Dan di ayat yang lain, di Injil yang lain, bahkan saat itu imam kepala dan ahli Taurat itu berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Ya. Ini sesuatu yang sungguh, sesuatu yang sangat berbeda bagaimana ketika orang memandang sesuatu yang sangat luar biasa, ajaib itu sungguhnya kagum. Ya. Tapi justru itu bagi para imam, para ahli Taurat sangat jengkel, berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Lah yang menjadi pertanyaan, mengapa imam-imam kepala dan ahli Taurat itu jengkel dan bahkan mereka berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang pinter ya. Orang-orang yang memegang jabatan sebagai tokoh ya, pemimpin ya, pemimpin agama yang sesungguhnya menjadi panutan umat. Kewajiban sebagai pemimpin, bagi imam, menjadi panutan umat. Seperti di dalam Ibrani pasal 5. Ya. Kita akan baca di dalam Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti ya, orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, yang dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, para imam kepala, para ahli-ahli Taurat yang sesungguhnya menjadi panutan bagi umat. Ya. Mereka itu sebenarnya dituntut dalam kerendahan hati, tahu memahami bagaimana umat itu tersesat, hidupnya tidak baik, ya. Dituntut dengan kerendahan hati dan punya belas kasihan kepada umat Allah, ya. Tapi pada saat itu, ya para imam dan ahli Taurat sudah berbeda
Jadi ketika zaman Tuhan Yesus saat itu, mereka itu, para imam itu mereka pakai jubah panjang dan suka menerima hormat. Ya, menerima hormat. Bukan bersikap kerendahan hati, ada belas kasihan kepada orang yang menderita, orang yang berdosa, tapi justru dia mencari hormat. Ya. Jadi ini sesuatu yang sungguh ya tidak sesuai dengan jabatan sebagai imam. Ya. Mereka dituntut dalam hal kerendahan hati dan belas kasihan, tapi justru saat itu para imam, para ahli Taurat hidup untuk justru mencari kehormatan, untuk kemuliaan diri sendiri. Ya, untuk kemuliaan diri sendiri. Maka ketika para imam dan para ahli Taurat melihat seluruh orang banyak takjub pengajaran Tuhan Yesus, ya, dan keajaiban terjadi, memuji-muji Tuhan, orang sama memuliakan Tuhan, mereka jengkel. Ya, mereka jengkel karena merasa kehormatannya hilang. Ya. Mereka merasa tidak dihargai. Ya. Sungguhnya dituntut sebagai imam adalah kerendahan hati dan belas kasihan kepada orang-orang yang menderita sakit, untuk menjembatani sebagai imam besar untuk berhubungan dengan Allah. Tapi justru di situ ya hanya untuk supaya dihormati, ya, untuk kepentingan kemuliaan diri sendiri, sehingga ketika apa yang diharapkan ya tidak ada, itu menjadi sesuatu yang membuat jengkel, ya, membuat jengkel. Bahkan berusaha untuk membinasakan, membunuh Tuhan Yesus. Loh bapak-bapak dan ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menjadi pelajaran bagi kita. Di dalam kehidupan orang-orang percaya, ketika orang percaya melayani punya tujuan hanya untuk mencari kemuliaan diri, itu pasti akan kecewa. Ya. Yang sepantasnya sebagai orang percaya, bahkan kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, ya, punya sikap kerendahan hati, belas kasihan, menjadi panutan bagi umat. Namun ketika orang percaya hidup punya tujuan untuk mencari kemuliaan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri, ini sesuatu yang bertentangan kehendak Allah, dan ini akan menimbulkan suatu kecewaan di dalam kehidupannya. Sama seperti orang-orang, yaitu imam-imam dan ahli-ahli Taurat ini. Ya. Jadi saat itu memang kehidupan pada zaman Tuhan Yesus, kehidupan ya imam-imam itu sudah melenceng daripada kehendak Allah. Jadi jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kehidupan mereka sudah hidup bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk mencari keuntungan diri sendiri,
untuk kemuliaan diri sendiri, maka menghalalkan ketika saat itu tempat di mana halaman bait Allah dipakai untuk berjual beli. Karena di situ ada sesuatu yang menguntungkan bagi para imam dan para ahli Taurat. Maka ini sesuatu yang sungguh hal yang sangat bertentangan daripada kehendak Allah. Ya, bagi kita ini sesuatu yang sangat indah untuk sebagai pelajaran untuk bagaimana kehidupan kita setelah kita ditebus oleh darah Kristus, dilayakkan menjadi miliknya. Bahkan Tuhan pun juga layakkan kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita dapat belajar dengan peristiwa yang terjadi ketika saat itu Tuhan Yesus harus menjungkir balikkan meja-meja penukar uang, mengusir para pedagang-pedagang di halaman bait Allah. Karena memang selayaknya bait Allah adalah tempat untuk memuji, memuliakan Tuhan. Karena kasihnya yang begitu besar. Jadi tidak ada sesuatu yang untuk mencari sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita dapat belajar seorang, yaitu dikatakan nabi yang besar, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, bagaimana ketika murid-muridnya banyak yang mengikut Tuhan Yesus. Saat itu murid-muridnya datang kepada Yohanes Pembaptis. Bagaimana sikap Yohanes Pembaptis saat itu ketika dalam pelayanan pengikut-pengikutnya begitu banyak? Ya, kita akan baca di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 30. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 30. Atau mulai ayat 29 ya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin berkurang. Kalau dalam terjemahan lain, ia harus makin bertambah-tambah, aku semakin berkurang. Ya, inilah sebagai contoh yang sangat luar biasa. Ya, untuk Yohanes Pembaptis. Bagaimana pelayanannya yang begitu luar biasa. Banyak orang bertobat menjadi murid daripada Yohanes Pembaptis. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, ya, dan saat itu banyak orang yang ikut Tuhan Yesus. Memang semuanya adalah untuk Tuhan. Segalanya untuk Tuhan. Tidak ada sedikit pun sesuatu untuk mencari kepentingan diri sendiri. Tidak ada sesuatu untuk mencari untuk kemuliaan diri sendiri. Ya, betapa indahnya ketika hidup orang percaya itu sedemikian. Karena kita ini siapa? Kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Kita boleh dilayakkan
sepantasnya kita pun belajar ya seperti Yohanes Pembaptis. Memang manusia tuh kadang-kadang sifat manusia berdosa, kecenderungannya memang mementingkan diri sendiri, mencari hal-hal yang mengenakkan bagi diri sendiri. Kadang-kadang tidak sadar bahwa hidup ini sungguhnya di dalam Tuhan tidak ada apa-apanya. Segala kemuliaan, hormat hanya untuk bagi Allah. Tapi kadang-kadang memang seringkali ya manusia itu kadang-kadang yaitu karena keterbatasan ya kesadarannya yang kurang, kadang-kadang seringkali terbelokkan dengan perkara-perkara hal yang sifatnya duniawi. Dan untuk itu Bapak-bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa belajar bagaimana kita hidup bukan untuk mencari manusia namun untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga kita berdoa untuk bangsa dan negara, bahkan pemimpin kita. Ya, sebagai pemimpin negeri adalah juga sebagai imam untuk umat Tuhan, yaitu sebagai pelayan untuk rakyat. Ya, kita harapkan bangsa dan negara ini benar-benar pemimpin kita benar-benar menjadi imam untuk semua rakyat, melayani. Ya, namun ternyata bukan perkara yang mudah. Kita bersyukur punya pemimpin presiden yang senantiasa terus tetap bagaimana supaya aparat pemerintah itu melayani rakyat. Namun ternyata bukan perkara yang mudah. Ketika orang yang sudah terbiasa dengan hidup untuk mencari keuntungan diri sendiri dengan korupsi, untuk kehormatan, untuk diri sendiri, ketika ada pemimpin yang melayani, itu sesuatu yang bertentangan atas kehendaknya. Maka inilah sesuatu yang ada di negeri ini. Kita berdoa supaya bangsa dan negara, ketika pemerintah ya terus senantiasa berjuang untuk kepentingan rakyat, melayani rakyat, namun tantangan juga bukanlah sedikit. Ada orang-orang yang bersikap seperti orang-orang Farisi, imam-imam dan ahli Taurat. Untuk itu ini menjadi doa-doa kita. Biar pemimpin negeri ini, biar pemimpin yang melayani, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Dan untuk itu melalui firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat dari doa-doa kita. Kita percaya ketika kita terus berseru berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti nyatakan kuasanya untuk pemulihan bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus memberkati.